pelestarian nilai budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama. Masyarakat sama berhimpun, bersama bekerja, bersebati padu, mengukir sejarah, memajukan budaya, tegak bersama. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore ini kita tim panitia dari lomba poster kebudayaan tahun 2020 yang diadakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. Puji syukur sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun latar belakang dari diadakannya lomba poster kebudayaan 2020 ini adalah menyikapi situasi pada saat sekarang di mana pandemi COVID-19 yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia yang mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan kita. Nah, namun demikian kita harus memiliki keyakinan bahwa kondisi ini akan membaik, tapi dengan catatan seluruh kalangan masyarakat harus bersatu padu melawan COVID-19 ini apabila sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, salah satunya adalah bagi pelajar SD dan SMP itu diwajibkan untuk belajar di rumah. Nah, situasi ini tentu saja sedikit banyak menimbulkan kebosanan bagi pelajar-pelajar kita yang di tingkat SD dan SMP. Oleh karena itu, Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau mencoba membuat sebuah lomba poster kebudayaan untuk menyikapi agar anak-anak pelajar tingkat SD dan SMP ini mengurangi rasa kebosanan mereka dengan mengasah talenta, yaitu mengikuti sebuah lomba, yaitu lomba poster kebudayaan. Diharapkan dengan dalam lomba ini mereka dapat mengekspresikan situasi ini terkait dengan anjuran pemerintah. Dalam poster itu diwajibkan untuk menyantumkan atau menyampaikan pesan seperti jaga jarak, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi dan sebagainya. Setelah dilaksanakan dari tanggal 11 Mei hingga 14 Juni tahun 2020 telah masuk 45 peserta yang berasal dari 4 wilayah yang ada di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, yaitu di Kepulauan Riau itu sendiri, terutama dari Kota Tanjung Pinang yang cukup banyak ya antusiasnya, kemudian dari Riau, kemudian dari Jambi, dan dari Bangka Belitung. Jadi atas nama Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik sekalian yang sudah mengirimkan karyanya. Namun namanya lomba, kita tetap harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Itu saja. Kemudian juri terdiri dari tiga, yaitu sebelah kiri saya Pak Muksin. Beliau adalah cukup mumpuni dalam bidang melukis dan poster ya Pak ya, sudah sering kali menjadi juri di berbagai event. Kemudian saya sendiri peneliti sejarah di BPNB Kepulauan Riau. Kemudian Febriandi itu adalah peneliti budaya dari BPNB Kepulauan Riau. Jadi unsur dari poster kebudayaan ini bisa dilihat dari berbagai unsur. Nah, semoga adik-adik yang menang kami ucapkan selamat. Namun yang belum menang kami harapkan tidak kecewa, tetapi juga tetap semangat untuk belajar. Itu saja.
yang bisa kami sampaikan dari Panitia Lomba Poster Kebudayaan 2020. Untuk selanjutnya, sebagai Ketua Tim Juri, Pak Muksin SPD ya, sehari-hari beliau mengajar di SMK 3 Tanjung Pinang, untuk memberikan arahan tentang poster yang masuk dalam lomba ini. Silakan Pak Muksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak sebagai Dewan Juri memperkenalkan diri dulu. Nama Muksin, Bapak alumni dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Nah, untuk penilaian kita pada saat ini ada beberapa kriteria yang akan Bapak nilai. Nah, jadi nanti karya adik-adik semua harus masuk kepada kriteria kita ini. Apa sih kriteria yang dinilai oleh juri? Nah, kita lihat yang pertama ya adik-adik ya. Kesesuaian dengan tema. Nah, yang kedua, ide, konsep poster. Ide itu adalah ya pemikiran kita, pemikiran adik-adik semua. Bagaimana cara mengungkapkannya? Apa sih ide-idenya? Gambar-gambar apa sih yang akan ditaruh di sana? Ya, bagaimana tekniknya? Itu adalah ide kita. Nah, yang ketiga, penyampaian pesan. Kita menyampaikan pesan lewat tulisan dan gambar. Nah, bukan hanya tulisan aja, bukan hanya gambar aja, tapi dengan cara menyampaikan tulisan dan gambar. Kami Dewan Juri melihat sampai apa tidak pesan adik-adik ini kepada orang banyak. Nah, kalau gambar aja berarti nggak sampai, kalau tulisan aja juga nggak sampai. Nah, kalau terlalu banyak tulisannya juga masyarakat jadi bingung. Nah, itu ya adik-adik ya. Terus yang keempat, ada masuk unsur budaya, unsur sejarah, dan juga unsur budaya. Nah, karena kita BNPB ya, BPNB, maaf. Yang kelima, di dalam karya poster adik-adik itu ada komposisi gambar, warna, dan penyajian. Nah, komposisi itu adalah bagaimana caranya adik-adik memadukan antara gambar yang satu dengan gambar yang lain, antara warna yang satu dengan warna yang lain, antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lain. Adik-adik rangkum semuanya menjadi dia satu kesatuan yang disebut dengan harmonis. Nah, itu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya adalah visualisasi objek secara kasat mata, secara keseluruhan, ya adik-adik ya. Dan yang terakhir adalah adanya keunikan tersendiri pada karya adik-adik. Kalau kita melihat karya orang lain atau menciplak karya orang lain, nah keunikannya ini nggak dapat. Keunikannya ini adalah karya kita, bagaimana cara adik-adik menampilkan beda dari yang lain. Artinya orang melihat unik, baru, nah, dan orang melihat wah gitu kesannya. Jadi tujuan yang terakhir kita dalam menggambar poster adalah wah, orang-orang melihat wah karya kita bagus dan indah. Itu juga disebut dengan estetika. Selanjutnya Bapak Dewan Juri akan menyampaikan bahwa dalam lomba kita ini ada 2 kategori, namun sekarang dalam penilaian digabung menjadi 1. Yang 2 kategori itu adalah yang pertama poster digital, yang kedua non digital atau manual. Nah, karya poster ini kami menilainya kita gabung, ya adik-adik ya. Kita tidak menilai dari segi teknik. Yang digital menilai tekniknya adalah menggunakan laptop, mungkin menggunakan media yang lain, bisa menggambar di media komputer. Yang manual dia menggunakan krayon, menggunakan kuas,
dan menggunakan alat-alat yang lain. Apakah dia berbeda? Ya, perbedaannya adalah alat yang digunakan. Namun, yang Bapak Dewan Juri nilai adalah hasil karya kita secara keseluruhan. Dari 45 peserta yang masuk, terdiri dari SD 21 karya, SMP 20 karya, sementara didiskualifikasi 4. Dari 21 karya, terdiri dari yang pertama, Ayla Putri Lestari dari SD 003 Tanjung Pinang Timur, Angeli Nikasia Aurora dari SDN 017 Bintan Timur. Yang ketiga, Asifa Nur Fatimah dari SDN 01 Tanjung Pinang Timur. Yang keempat, Christine Evanika Silitonga dari SD 114 Pandan Jaya Jambi. Yang kelima, Dinda Safanda Huta Barat dari SDN 008 Tanjung Pinang Timur. Yang keenam, Dwi Atira dari SDN 003 Tanjung Pinang Timur. Yang ketujuh, Dinda Nurfiana dari SDN 011 Tanjung Pinang Timur. Nomor 8, Faiz Akbar Al-Hafiz dari SD Islam As-Safa Pekanbaru. 9, Fitia Afifah Sakira Ruswandi dari SDN 004 Bukit Bestari. 10, Hafiza Naura Salsabila dari SDN 01 Tanjung Pinang Timur. 11, Humaira Akila Putri dari SDN 013 Tanjung Pinang Timur. 12, Zahra Raihana dari SDN 014 Bukit Bestari. 13, Karen Eveline SD Kristen Bina Kasih Jambi. 14, Kesa SDN 005 Tanjung Pinang Timur. 15, Kirena Klanesa dari SDN 010 Tanjung Pinang Timur. 16, Maira Adistia Miranti dari SDN 008 Tanjung Pinang Barat. 17, Munif Naufara Nurwafa Zurhas SDN 207 Jambi. 18, Sarah Amelia dari SDN 012 Tanjung Pinang Timur. 19, Sonia Wafa Aisila dari SDN 017 Bintan Timur. 20, Widya Anissa Putri dari SDN 013 Tanjung Pinang Timur. 21, Zabdan Banu Wandana dari SDIT Al-Madinah. Baik, adik-adik semua, dari 21 karya yang kami terima, kami sebagai Dewan Juri mengambil 6 besar sebagai finalis. Yang 6 itu adalah, yang pertama, Dinda Safanda Huta Barat dari SDN 008 Tanjung Pinang Timur. Yang kedua, Dwi Atira dari SDN 003 Tanjung Pinang Timur. Yang ketiga, Faiz Akbar dari SD Islam As-Safa Pekanbaru. Yang keempat, Karen Evelyn dari SD Kristen Bina Kasih Jambi. Yang kelima,
Kirena Klanesa dari SDN 10 Tanjung Pinang Timur. Yang keenam, Maira Adistia Miranti dari SDN 008 Tanjung Pinang Barat. Kita mulai dari hasil karya Dinda Savanda Huta Barat. Kita lihat yang pertama dari komposisi gambarnya. Dinda ini sudah mengkomposisikan dengan baik. Kiri, kanan, atas maupun bawah semua sudah terkondisikan dengan baik dan keseimbangan juga dapat. Secara visualisasi objek, Dinda sudah memvisualisasikan dengan baik. Di dalamnya kita sudah melihat bermacam-macam warna. Dinda bisa mengkomposisikan secara baik. Nah, itulah pendapat juri tentang karya Dinda. Yang kedua, finalisnya adalah Dwi Atira dari SD 003 Tanjung Pinang Timur. Nah, pada karya Dwi Atira sudah mengkomposisikan dengan baik dan sudah mengatur warnanya semaksimal mungkin, sehingga terlihat pada karya Dwi Atira penuh warna. Nuansa warnanya dapat. Secara visualisasi objek, Dwi Atira juga sudah mengkomposisikan secara baik. Yang ketiga, Faiz Akbar Al-Hafiz dari SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Pada karya Faiz ini kita lihat komposisinya sudah cukup bagus. Cara mengatur objek-objeknya, kita melihat sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah, dan penguasaan warnanya cukup bagus. Yang keempat adalah karya Karen Evelyn dari SD Kristen Pinakasih Jambi. Pada karya Karen sudah menampilkan hasil karya posternya semaksimal mungkin. Semuanya dapat dari segi komposisi gambar, warna, penyajian secara visualisasi objek maupun keunikan karyanya sudah dapat. Yang kelima adalah karya Kirena Klanesa dari SD 10 Tanjung Pinang Timur. Pada karya Kirena sudah menampilkan sesuai dengan tema, namun sedikit terlihat di bagian tengah ada gambar corona, virus corona besar lagi menangis. Di situ ada tulisan BPNB, kita bersama melawan COVID. Sebetulnya hasil karya Kirena ini sudah cukup bagus, cuma sedikit Kirena harus belajar lagi untuk melatih menggambar hurufnya lebih teratur lagi. Yang keenam, karya Maira Adistia Miranti dari SD 008 Tanjung Pinang Barat. Nah, pada karya Maira ini sebetulnya penampilannya sudah cukup bagus. Untuk mengkomposisikan gambarnya, oke, bisa mengatur sedemikian rupa. Cuma sedikit kelemahannya adalah dari segi warna hitam terlalu mencolok, sehingga tulisan "Ayo lawan COVID, jaga diri dan keluarga" agak sedikit kurang menonjol gara-gara background warna hitam tadi. Ya, itulah penilaian dari saya, dan selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Wiwi untuk menilai. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Muksin. Saya memulai karya yang pertama dari Dinda dari SD N08 Tanjung Pinang Timur. Saya menilai dari unsur penyampaian pesan dan unsur sejarah dan budaya dari karya ini. Nah, pada karya Dinda ini penyampaian pesannya cukup bagus, cukup jelas ya. Yang pertama dimulai dengan ayo bersama cegah COVID-19.
Kemudian pesan-pesan lain disampaikan dengan komposisi yang cukup bagus dan bisa terlihat dengan sangat jelas, seperti stay at home, cuci tangan, terus memakai masker dan sebagainya. Juga gambar-gambarnya menggambarkan dunia kehidupan masa kecil kalian ya, yang sudah cukup bagus dengan background yang sangat bagus, menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Itu dari karya Dinda. Selanjutnya kita masuk ke karya Dwi dari SD 03 Tanjung Pinang Timur. Nah, pesan yang disampaikan adalah pesan yang besar ya di situ, dengan di rumah saja, dan selanjutnya adalah bekerja di rumah, belajar di rumah. Ini sesuai dengan yang kalian alami saat ini. Ini cukup bagus disampaikan juga. Kemudian dibalut dengan Indonesia Sehat, Indonesia Selamat. Juga menggambarkan latar belakang kehidupan keluarga di kalian saat ini. Karya yang ketiga dari Faiz, SD Islam Asofa Pekanbaru. Ini karya digital ya. Panitia sangat mengapresiasi karya digital ini untuk tingkat SD ya, sudah cukup bagus membuat karya poster digital seperti ini, sangat kreatif. Kemudian pesan yang ingin disampaikan juga sangat jelas. Di situ jelas 8 cara mencegah penularan COVID-19 dan masing-masing divisualisasikan dengan gambar. Misalnya perbanyak doa, dengan tingkatkan imun tubuh, semuanya pas disampaikan, gambar maupun pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya karya yang keempat, Karen dari SD Kristen Bina Kasih Jambi. Terima kasih sudah jauh-jauh mengirim ke Tanjung Pinang dari Jambi. Di sini pesan yang ingin disampaikan 2 pesan. Mari bersama lawan corona. Yang kedua, putuskan penyebaran COVID-19. Nah, yang menarik di sini 2 pesan ini dibalut oleh gambar visualisasi kehidupan di keluarga kalian, kemudian bagaimana di lingkungan bermain, bagaimana hubungannya dengan petugas kesehatan, dan di situ ditambah dengan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Karya berikutnya Kirena dari SD 10 Tanjung Pinang Timur. Karya ini berbeda dengan karya yang lain karena ini karya yang menonjolkan ketika suasana hari raya. Makanya di situ disebut selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Pesan yang ingin disampaikan itu kita bisa melawan corona. Ditambah dengan BPNB sebagai penyelenggara lomba poster kebudayaan. Terima kasih menyantumkan BPNB sebagai penyelenggara, dan pesan ini cukup bagus divisualisasikan dengan suasana hari raya yang cukup meriah, dengan kehidupan masyarakat Melayu di situ, dalam keluarga, dalam lingkungan pergaulan, dalam suasana di masyarakat. Karya yang berikutnya karya Maira dari SD 08 Tanjung Pinang Barat. Pesan yang ingin disampaikan, ayo lawan COVID-19, jaga diriku dan keluarga. Jadi keluarga ya, dan diri sendiri. Juga dibalut oleh beberapa pesan lainnya seperti di rumah saja atau stay at home, kemudian work from home, dan laptop, ada gambar laptopnya yang menemani setiap harinya. Kemudian ada jaga jarak. Tapi yang menonjol di sini pesan yang ingin disampaikan adalah rajin mencuci tangan sebetulnya, yang divisualisasikan dalam keran besar ya, keran air yang cukup besar. Kemudian di sekitarnya ada pesan-pesan kecil yang mengelilinginya. Baik, adik-adik, kita lanjutkan lagi untuk melihat 6 finalis dari karya poster untuk tingkat SMP. Yang pertama itu adalah karyanya Azahra. Karya Azahra dari SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Nah, pada karya Azahra ini
kita melihat dari segi komposisi, Az-Zahra sudah mengkomposisikan dengan baik. Semua tidak ada kelihatan kesan kosong. Nah, semuanya terisi. Di situ juga terlihat Indonesia bangkit, kesannya semangat. Nah, pada gambar Az-Zahra ini kesan semangat itu jelas. Cuma sedikit, kalau tulisan di atas Indonesia bangkit itu bagus banget. Sementara yang di bawah lawan COVID-19. Nah, itu sedikit Bapak melihat tulisan dengan backgroundnya itu warnanya hampir-hampir sama. Kalau dilihat dari dekat ya jelas, tulisannya jelas. Mungkin kalau terlihat dari jauh agak kurang jelas karena warna background dengan warna tulisannya hampir-hampir sama. Kalau yang di atas bagus, sudah kontras bagus sekali. Nah, itu sedikit ya komentar untuk karya Az-Zahra. Yang kedua, karya Balkis dari SMP IT As-Sakinah Tanjung Pinang. Nah, pada karya Balkis ini sebetulnya sudah bagus. Lawan Corona. Nah, tulisan lawan, tulisan Corona itu sudah didesain semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Di bawah juga sudah diiringi dengan gambar-gambar ilustrasinya. Cuma sedikit Bapak melihat sebetulnya poster ini kalau bisa sih huruf tulisannya itu kita desain sebagus mungkin, kita tata serapi mungkin. Nah, ini Bapak melihat untuk Balkis tulisannya ini kalau bisa lebih dipertegas lagi. Kalau untuk judul di atas itu sudah bagus dan tulisan di bawah ini seperti menulis biasa. Kesan kita untuk merancang, untuk menggambar hurufnya kurang dapat, tapi gambar ilustrasinya sudah cukup bagus. Yang ketiga, ini karya Dea Olivia Nabila dari SMP 7 Tanjung Pinang. Nah, Dea sudah mengkomposisikan bagus, pas antara gambar 1, 2, dan 3 terkomposisi dengan baik. Tidak ada kesan kosong, celah ruang yang kosong bisa diisi dengan warna-warni dan lain-lainnya. Sementara judul Waspada Virus itu sudah jelas, tegas, simpel. Nah, ini sedikit komentar untuk dia. Yang keempat, karya Felicia Brigita dari SMP Bina Kasih Jambi. Nah, ini Felicia menggambarkan posternya lewat digital. Nah, pengkomposisian dia pas. Komposisinya pas, artinya kiri kanan, atas bawah terkomposisi dengan baik. Di atas judul Ayo Lawan Corona, di rumah aja. Nah, di sini Bapak melihat kalau segi komposisi dan warna sudah cukup oke, bagus. Mungkin nanti tambahan-tambahan sedikit dari Ibu Bapak juri yang lain nanti. Kita lanjut yang kelima, karya Naila dari SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Kita lihat karyanya, komposisi bagus, kaya warna, kaya objek gambar, full color, tulisan jelas, simple, padat. Nah, seperti seolah-olah sepertinya karya Naila ini kalau Bapak melihat sudah cukup pas gitu. Kita lanjut yang keenam, Safika Maharani dari SMP Negeri 3 Tanjung Pinang. Nah, Safika sudah mengkomposisikan beberapa objek gambar di dalam lingkaran satu ditimpa lingkaran yang satu lagi, ditimpa lagi, saling timpa menimpa, namun komposisinya tidak jauh lari. Nah, sedikit Bapak melihat dari nuansa warna,
nuansa warna. Nah, Bapak melihat untuk kerapiannya sepertinya agak sedikit kurang rapi dalam mewarnai. Mungkin dari segi teknik, mungkin dari segi alat yang digunakan bisa jadi juga. Sepertinya seolah-olah goresannya agak sedikit kasar. Nah, jadi yang Bapak lihat ya, Bapak amati pada karya Safika. Dan selanjutnya mungkin dikomentari oleh Ibu Wiwi. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih Pak Muksin. Ingin melanjutkan kita penilaian karya berikutnya ya untuk tingkat SMP. Karya yang pertama karya Az-Zahra dari SMP 1 Pangkal Pinang. Nah, di sini penyampaian pesannya bagus banget. Ada dua, yaitu Indonesia Bangkit, kemudian lawan COVID-19. Dua pesan yang dibalut oleh latar belakang budaya Melayu, juga lingkungan hidup Melayu di situ sudah cukup bagus. Juga ada dibalut juga dengan pesan, meskipun itu tidak tertulis dalam sebuah tulisan ya. Di situ ada gambar cuci tangan, rajin cuci tangan. Di situ kalau ditambah satu pesan lagi mungkin akan lebih menarik di bagian cuci tangan itu. Karya berikutnya yaitu Balkis dari SMP IT Sakinah Tanjung Pinang. Nah, karya ini sudah cukup bagus sebenarnya, komposisinya juga dibalut dengan pesan besar, yaitu lawan corona. Namun di sini tulisannya terlalu padat, meskipun banyak pesan, jadi terlalu dempet gitu ya. Akan lebih baik kalau pesannya itu dipersingkat saja, misalnya menjaga diri ketika terpaksa harus bepergian misalnya gitu, dipersingkat pesannya. Kalau ini kan terlalu dempet dan satu kalimatnya panjang gitu. Tapi meskipun begitu, ini termasuk poster yang unik. Itu saja untuk karya Balkis ini. Karya berikutnya adalah dari Dea SMP 7 Tanjung Pinang. Di sini juga cukup jelas ya pesan yang ingin disampaikan, yaitu waspada virus corona. Kemudian sebuah gerakan, menyampaikan gerakan, mari lakukan pencegahannya. Ada memakai masker, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air. Nah, ini yang menarik, berbeda dengan karya yang lain, yaitu menutup mulut ketika bersin. Nah, di sini kadang kita bersin tanpa disadari, bersin begitu saja. Ternyata di sini ada penyampaian pesan cara bersin itu dengan menggunakan siku di situ ya. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, di antaranya adalah ikan yang cukup banyak ditemui pada masyarakat Melayu. Hanya saja penggambaran masyarakat, latar belakang masyarakatnya kurang begitu tajam. Tapi secara umum poster ini sudah sangat bagus. Karya selanjutnya karya Felicia dari SMP Bina Kasih Jambi. Ini terima kasih dari Jambi. Pesannya adalah ayo lawan corona dengan di rumah saja. Saya pribadi cukup mengapresiasi ide yang dituangkan dalam poster ini. Jadi satu ide dibagi dalam beberapa pesan begitu, seperti social distancing, kemudian washing your hands dan stay at home dan seterusnya. Berasal dari satu pemikiran yang dibagi ke dalam beberapa pesan begitu. Cuman ada yang kurang nampak dalam poster ini, kurang menggambarkan bagaimana latar belakang masyarakatnya. Jadi seolah hanya pesan begitu, pesan dalam satu ide yang dituangkan dari ke dalam beberapa pesan. Tapi secara umum posternya cukup unik dan menggambarkan usia dari Felicia ini sendiri. Itu saja. Karya berikutnya Nailah dari SMP 1 Pangkal Pinang. Terima kasih sudah jauh dari Pangkal Pinang mengirimkan poster ini ke BPNB Kepulauan Riau.
sangat bagus sekali di sini. Pesan yang ingin disampaikan yaitu lumpuhkan COVID-19 dengan pola hidup sehat. Jadi penekanannya pada pola hidup sehat. Kemudian di situ ada gambaran lagi yang menggambarkan ini adalah suasana Idul Fitri. Di situ tertulis, di situ ada tulisan Idul Fitri. Pola penggambaran yang cukup bagus ketika suasana Idul Fitri yang sangat meriah. Kemudian bagaimana pola hidup sehari-hari digambarkan ketika seorang ibu sedang menyapu, kemudian dalam sebuah keluarga sedang makan yang bergizi dan seterusnya. Sangat menarik ini poster ini. Karya yang terakhir karya Syafika dari SMP 3 Tanjung Pinang. Pesannya cukup banyak, tapi kelemahannya di sini pesan begitu dibalut dengan yang saling bertumpuk, juga penulisannya kurang jelas begitu. Jadi seolah tidak cepat bisa tersampai. Di situ misalnya di situ ada cuci tangan, di situ tergambar terlihat gelap, juga saling tumpang tindih dengan pesan satu dengan yang lainnya, meskipun komposisinya bila digabung cukup bagus. Kelemahan lainnya adalah simbol dari Tutwuri Handayani itu ada di tengah dan cukup besar. Seharusnya dia hanya kecil saja, entah diletakkan di mana begitu. Jadi lebih menonjol pesannya daripada lambang Tutwuri Handayani itu sendiri. Itu saja. Pada akhirnya tim juri yang terdiri atas 3 orang, sebagai ketua adalah Pak Muksin SPD, yang kedua saya Anastasia Wiwi Swastiwi, kemudian yang ketiga Bapak Feby Febriandi, memutuskan untuk pemenang dari lomba poster ini berikut akan saya bacakan surat keputusan sebagai berikut. Penetapan finalis lomba poster kebudayaan antar pelajar SD dan SLTP di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau tahun 2020 untuk peringkat SD adalah sebagai berikut. Saya mulai dari peringkat terbawah ke yang ke atas ya, supaya surprise begitu. Jadi juara harapan 3 diraih oleh Dwi Atira dari SD 03 Tanjung Pinang Timur. Kemudian juara harapan 2 diraih oleh Kirena Klanesia dari SD 010 Tanjung Pinang Timur. Kemudian juara harapan 1 diraih oleh Faiz Akbar Al-Hafiz dari SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Kemudian juara 3 diraih oleh Maira Adistia Miranti dari SD 08 Tanjung Pinang Barat. Juara 2 diraih oleh Karen Evelyn dari SD Kristen Bina Kasih Jambi. Nah, ini yang menjadi juara pertama adalah Dinda Safanda Huta Barat dari SD 08 Tanjung Pinang Timur. Selanjutnya, pemenang dari tingkat SMP. Saya mulai lagi dari peringkat ke bawah hingga ke atas ya. Sebagai juara harapan ketiga diraih oleh Syafika Maharani dari SMP 3 Tanjung Pinang. Kemudian juara harapan 2 diraih oleh Balkis Wafa Hidayat dari SMP ITA Sakinah Tanjung Pinang. Kemudian juara harapan 1 diraih oleh Felisa Brigita dari SMP Bina Kasih Jambi. Kemudian dilanjutkan oleh pemenang ketiga oleh Azhara Lausarasti Siva dari SMP 1 Pangkal Pinang. Sedangkan juara 2 diraih oleh Dea Olivia Nabila dari SMP 7 Tanjung Pinang. Selanjutnya sebagai pemenang juara 1 diraih oleh Nailah dari SMP 1 Pangkal Pinang.
Kami panitia berikut tim penilai dan juga atas nama Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau mengucapkan selamat kepada 12 pemenang, sekaligus kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan juga memberikan bentuk sebagai bentuk apresiasi dalam bentuk uang pembinaan yang kami rinci sebagai berikut. Untuk juara 1 sebesar 2 juta, juara 2 1.800.000, juara 3 1.600.000, juara 4 1.400.000, juara 5 atau harapan 2 ya, itu 1.200.000, kemudian harapan 3 itu sebesar 1 juta. Tetapi nilainya tentu tidak sebulat itu karena harus dipotong pajak. Itu harap menjadi perhatian karena supaya tidak terjadi permasalahan nanti. Jadi sebesar yang telah saya sebutkan tadi masih dipotong pajak. Nah, mekanisme pemberian uang pembinaan ini akan diberikan melalui transfer ke rekening adik-adik sekalian. Apabila adik-adik belum memiliki buku rekening tabungan, bisa menggunakan rekening tabungan milik orang tua dengan menunjukkan kartu keluarga atau surat-surat lain yang menguatkan bahwa uang pembinaan yang akan kami transfer itu akan sampai pada adik-adik sekalian sebagai pemenang. Itu saja. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan terus belajar. Dan terakhir, semoga kita siap menghadapi tatanan baru dalam masa pandemi COVID-19 ini. Menuju jaya bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya.